Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah, memenuhi dada kita dengan lapang dada mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari kesyukuran adalah dengan senantiasa mempersembahkan setiap aktivitas kita di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Contoh bagaimana kita beribadah, mencontoh Nabi. Bagaimana kita berumah tangga, mencontoh Nabi. Bagaimana kita bertetangga, bergaul, mencontoh Nabi. Dan bagaimana mengurus umat, kita juga mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya, bisa meminum air dari telaganya, bernaung di bawah benderanya, dan bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada enggak yang bercita-cita bertetangga dengan Nabi? Cita-cita kita harus tinggi, Pak. Kalau bertetangga dengan Nabi, insya Allah puncak dari kesuksesan kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dua kegembiraan yang akan diperoleh oleh seseorang yang berpuasa. Beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Satu, kebahagiaan ketika berbuka. Ini jelas karena di sepanjang hari kita menahan lapar, menahan haus. Kemudian tiba saatnya beduk maghrib, maka Nabi mengajarkan kita sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk kebahagiaan kita, zahabat zama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Ya. Telah basah kerongkongan, telah basah urat-urat, ya. Dan pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kegembiraan kita bagi orang yang berpuasa karena sudah menyelesaikan seluruh, ya, syarat-syarat dan rukun sehingga kemudian puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 menit sebelum berbuka dengan pada saat berbuka itu makanannya sama. Ya, sama-sama ya macam-macam lah. Makanannya, makanan takjil, ada makanan berat, ada minuman.
Tapi tidak ada satupun dari kita 1 menit sebelumnya itu berani untuk mengambil makanan itu. Baru kita berani untuk mengambil makanan itu ketika kemudian sudah tiba waktunya. Ketika beduk baru kita mengambil makanan itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu takut untuk membatalkan puasa kita, takut untuk kemudian tidak diterima ibadah kita, dan takut untuk tidak bahagia. Karena orang yang berpuasa hanya akan bahagia ya dengan sebenar-benarnya kebahagiaan, dengan kebahagiaan yang hakiki ketika dia betul-betul menyelesaikan puasanya sehari penuh. Tidak kurang 1 menit. Jadi farhatun inda iftari. Berbahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Tentu ini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala puasa kita. Bahkan orang yang berpuasa, yang senantiasa berpuasa, yang amalan khususnya itu puasa, maka diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala pintu khusus untuk masuk surga. Ya, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa setiap amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti mengandung 2 kebahagiaan. Satu kebahagiaan yang langsung kita dapatkan, langsung kita rasakan di dunia. Yang kedua kebahagiaan yang nanti akan Allah berikan di akhirat nanti. Bukan hanya puasa. Sholat juga seperti itu. Haji juga seperti itu. Hanya saja ada yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mungkin tidak langsung. Tapi yang pasti setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan kebahagiaan. Pasti membawa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan di akhirat. Seringkali kita membentur-benturkan. Kalau kita mengejar akhirat, kita tidak bahagia di dunia. Betul Pak ya? Kalau kita mengejar dunia, maka pasti akhirat kita hilang. Ini yang disebut dengan sekuler. Memisahkan agama dengan kebahagiaan, dengan kehidupan. Seolah-olah kalau kita beragama tidak berhak bahagia. Seolah-olah kalau kiai tidak berhak kaya. Seolah-olah kalau ustadz tidak berhak untuk bahagia. Tidak berhak untuk bersenang-senang. Salah Pak. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya itu akan kita dapatkan ketika kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan konsen di bidang pernikahan. Kita melihat betul bagaimana rusaknya ya pergaulan di tengah-tengah kehidupan umat Islam hari ini. Tinggi sekali angka pernikahan yang kemudian itu lahir dari dispensasi nikah. Artinya sudah berzina duluan lalu kemudian menikah. Itu tinggi sekali. Angka aborsi juga meningkat. Angka aborsi juga sangat meningkat. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka itu tanda kutip mengejar kesenangan, mengejar kebahagiaan. Karena dia melupakan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Dia hanya ingin mengambil kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang sesaat. Padahal andai dia misalnya menikah, maka pasti pernikahan itu akan mendatangkan keberkahan, ketenangan, kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Bahkan di dalam Islam, Islam sangat ketat di dalam mencegah yang namanya perzinahan. Mencegah yang namanya seks bebas. Ya, di dalam ajaran Islam bahkan ada 10 pintu. Ada 10 lapis, ada 10 benteng yang kemudian orang akan tercegah dari yang namanya perzinahan. Insya Allah mungkin nanti kita akan bahas di kesempatan subuh, di kesempatan yang lain. Tapi ini saya sampaikan bahwa ketika kita ingin bersenang-senang, maka bersenang-senanglah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan ulama kita, as-sa'adatu tatawalladu minar ridha. Kebahagiaan itu akan lahir hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Warida yatawalladu minal ibadah. Dan ridha itu hanya lahir karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keridaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ibadah. Wal ibadatu tatawalladu minal iman. Dan ibadah itu hanya lahir dari keimanan. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa kemudian menghadirkan kebahagiaan. Bukan hanya dalam puasa kita, bukan hanya dalam sholat kita, tapi kebahagiaan ketika kita tunduk sepenuhnya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, bisa jadi kebahagiaan itu kita dapatkan, tapi ingat, itu sebentar. Kalaupun kebahagiaan itu sampai seumur dunia ini, itu hanya 60-70 tahun. Sebaliknya, kita akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan kelak nanti kebahagiaan itu berlanjut di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.